Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah highlight inti dari video kali ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagainya, walaupun sebagian ada yang mengatakan silakan untuk tawaf. Untuk itu, insya Allah untuk tawaf wada akan kita laksanakan sebelum subuh. Kenapa sebelum subuh? Agar bisa bareng. Ya, karena pada subuh itu agak susah, udah masing-masing sudah mencar dan sebagainya. Nah, insya Allah kita sebelum subuh, paling lambat di mana? Di lobi jam 3. Ya jam 3 ya. Kalau setengah 4 saya khawatir nanti ini terlalu lama gitu. Nah, jam 3. Kemudian boleh nggak sholat subuh di situ? Ya boleh. Ya karena sekali lagi kan namanya tawaf wada, tapi jadi kan seperti tawaf sunahnya, hanya saja yang terakhir. Ya, tidak ada sa'inya. Tidak ada sa'inya. Itu tawaf kita kumpul jam 3. Yang laki-laki pakai kain ihram, boleh pakai celana supaya bisa masuk. Ya, pakai kain ihram tapi boleh pakai celana. Ini kan sebenarnya biar bisa dibawa saja. Ya, itu untuk tawaf wada Bapak-bapak. Jadi kita hanya tawaf. Ya, tawaf itu tawaf wada. Kita 7 kali seperti biasa, kemudian kita berdoa, kemudian kita menunggu sholat subuh. Setelah sholat subuh baru langsung balik. Itu yang terkait dengan koper. Kemudian terkait dengan koper, ya terkait dengan koper diharapkan sebelum ke masjid sudah ditaruh di depan. Ya, sebelum ke masjid besok, jam 3 itu sebelum turun ke bawah, koper sudah ditaruh di depan kamar. Ya walaupun nanti mungkin oleh bellboy apakah setelah subuh atau ini, yang penting sudah siap. Ya jadi biar bellboy yang menentukan kapan diturunkan, karena saya kan agak padat ya kalau sudah di atas jam 7 dan sebagainya pasti ramai. Cukup jam 3 ini bellboy langsung nurunin. Ya jadi sekali lagi untuk koper, maksimal itu kalau di tiket itu 30 kilo. Ya boleh beranak tidak ya silakan. Boleh ya? Boleh beranak, tapi kalau bisa jangan, maksudnya beratnya tetap di 30-an, misalnya ini 25, ini berapa itunya kilo ada yang lebih. Jangan ini 30, ini 30. Iya. Itu bukan beranak, itu tambah baru itu. Ya, seperti itu ya. Jadi sekali lagi koper itu jam 3 berarti sebelum keluar itu sudah di depan kamar masing-masing. Ya. Kalau perempuan Pak Ustadz pakai baju apa? Nah, ini ntar mau dijelaskan. Ya. Kalau untuk tawaf wadanya silahkan boleh pakai baju yang piksal kalau bisa ya dipakai. Nah kalau untuk pulangnya baru seragam. Untuk pulangnya seragam. Ya kalau seragam. Bapak-bapak juga begitu seragam. Ya bapak-bapak ini pulangnya seragam. Jadi kalau ibu bisa didorong masuk juga ya ke dalam. Terus nanti nunggu di mana? Agak sulit kalau itu harus di atas. Oh di atas ya? Kalau ini maksudnya nggak usah nunggu di situ juga. Nggak usah, di sini aja. Di usah. sini aja nggak apa-apa. Ya, hatta ketika haji pun kebetulan sakit kan ada perbedaannya. Nggak apa-apa, di sini aja. Ya, itu terkait dengan tawaf wada, kemudian terkait dengan koper, dan kemudian kita insya Allah akan check out itu jam 10. Ya, habis itu saya nanti akan minta standby jam 10. Kita sudah jalan. Nah sebelum nanti ke Bapak Ibu ke Bandara Jeddah, kita akan mampir di Kornes. Apa itu Kornes? Sebetulnya Kornes itu kalau biasanya ada beberapa tempat yang bukan disinggahi, kita lewati. Hanya saja mungkin beberapa setelah pandemi ini agak kurang. Kalaupun ini hanya sekitar lewat ya. Kayak misalnya yang pertama Masjid Qissos, sekarang sudah tidak menjadi Masjid Qissos. Ya cuma orang Indonesia kenal itu Masjid Qissos. Masjid Qissos itu masjid tempat pelaksanaan Qissos. Hanya saja saat ini pelaksanaan Qissos sudah tidak di situ. Ya, tapi nanti setelah itu dijelaskan juga. Qissos itu adalah pelaksanaan Qissos. Jadi dulu kalau ada pembunuhan sebagainya dihukumnya di situ, dipancungnya di situ. Ya, itu dipancung, tek, blok. Nah, yang bisa dilihatin ya di YouTube ada tuh kalau mau lihat contohnya. Ya, langsung dihukum bunuh kan di sini kan ketentuannya begitu ya. Nah, masih pakai hukum Qissos. Jadi kalau membunuh, hukumannya adalah dibunuh dengan cara dipancung. Seperti itu ya. Malaysia sampai sekarang masih menggunakan itu. Hukumannya adalah digantung sampai mati. Dulu bahasanya digantung, ternyata ada orang digantung nggak mati-mati. Kalau udah digantung selesai katanya. Dipancung. Ya seperti itu Masjid Qissos. Kemudian ada katanya menjadi kuburannya Siti Hawa. Ya makanya kata Jaddah itu awalnya katanya maknanya banyak ya. Jadatun ada yang mananya adalah Jaddah. Jadatun itu nenek.
ada juga bermakna di sana kan tempat semacam bandara ya seperti ini. Bandara apa namanya? Kalau pelabuhan. Nah, jadi itu pelabuhan dari dulu tuh jamaah haji itu ketika pakai kapal laut turunnya di Jeddah. Itu ada pelabuhan Jeddah. Nanti mungkin nggak seperti kita lewatin agak jauh. Ya, terus kalau dulu di Jeddah itu kita masih bisa turun di Laut Merah. Dulu ya, mungkin Bu Haja juga sering namanya di Masjid Apung. Tapi sekarang sudah tidak boleh. Ya, di Masjid Apung sudah tidak boleh. Kenapa? Ya gitulah. Orang Saudi kalau udah orang terlalu terlalu sering dan sebagainya, apalagi infonya, kalau alam bisawab, infonya pernah dipakai ulang tahun tiap lilin. ya, dipakai acara tertentu lah orang Indonesia gitu ya, di itu tuh. Ya seperti itu. Nanti kita ke Kores itu termasuk nanti ke Kornes, pastinya kita ke Kores. Kores itu sebetulnya tempat belanja, ya tempat perdagangan orang situ. Jadi biasanya juga orang-orang Indonesia kalau janjian sama keluarganya yang di Jeddah atau ini itu di Kornes. Ya, jadi kalau ada keluarga yang mau ketemu juga orang kerja di Jeddah, ya boleh di Kornes silakan. Itu ya, nanti mungkin ke dia tempat pembelanjaan lah. Itu juga nanti mungkin kita akan ke nama tokonya Sultan Murah mungkin ya, atau ada Rimbalek namanya murah-murah tapi Yang penting dia juga, pada tahu. ya yang penting tahu. Nanti ke sana yang mau beli silakan, tidak silakan. Bukan. Ya, nanti juga mungkin yang mau makan bakso Bang Udin juga ada bakso Bang Udin. Ya, tapi jangan dirupiahkan. Jangan mikirin rupiah. Kalau pengen nyobain Tapi sama nggak kamu apa-apa ya, sama kan kamu dua. masih ada nih kebetulan nih kan real kan. Iya. Masih ada nyisa nih 100 real gitu kan, 100 real lah. Nah, kan bahasa. Habisin dah lah ya. Ya, seperti itu. Terkait dengan teknis kepulangan Bapak Ibu sekalian. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan teknis kepulangan dan sebagainya? Terkait dengan tawaf wada Bapak Ibu rahimahullah. Ya untuk Izin, Ted. ya. Besok kan jam 3 minimal koper sudah di depan kamar masing-masing. Betul. Nah, berarti untuk pakaian ihram kita harus di luar dong ya? Kan pada saat Nah itu dia ya, tetap pakai inilah. Kalau ada ini berarti taruh di situ aja. Ya. pas mungkin Kecuali nanti pas pulang masih ada, buru-buru dimasukin. Kalau masih ada walaupun di bawah pasti akan masih ada gitu ya. Iya, iya, iya. Tapi kalau masih di atas boleh, tapi kalau udah di bawah mah ya kalau perlu mungkin silakan, tapi udah ini terlalu berantakan ya. Ya, seperti itu. Dibawa kain ihramnya ya. Kecuali saya pribadi, memang biasanya kain ihram saya tinggal. Kalau saya pribadi ya ini jangan gitu. Kalau saya pribadi memang nggak pernah saya bawa. Pertama, memang terkait dengan isi ya. Biasanya udah ada yang lain gitu ya. Kedua, nggak tahu ini mah. Karena sih nggak apa-apa lah taruh sini, biar ditarik lagi gitu. Itu mah dari saya pribadi, bukan dari ini. Tidak ada ini ya. Tapi kalau bapak-bapak mungkin nggak apa-apa buat pakai. Ya, ada lagi yang mau disampaikan? Ya. Mohon maaf Kak. Jadi dari sini besok insya Allah sekitar jam 3 gitu itu ya. Dari sini jam 10 Pak. 10 Anu. Pak dari sini. Mau tawafnya. Ya, pada yang itu. Jam 3. Kami mohon izin, insya Allah ini nanti malam kan mau iktikaf di iya, jadi nanti ya kalau toh ketemu alhamdulillah, kalau tidak kami izin dulu Siapa saja Pak? jadi ya rombongan Anda termasuk Pak Akib, Pak Akib, Semua saya ya, istri ya. saya Kamar ya? jalan ya kamar ini Ya, insya Allah. Bapak. Berarti nanti kalau mau tawafnya kalau tidak ketemu, Iya, berarti iya. Tahu apa aja tuh ya. Iya, insya Allah. Nggak ada 7 kali saksinya. Tapi selesai. kami nanti coba jam 3 mudah-mudahan masuk di lingkungan Ka'bah. Oke, terima kasih. Oke, nggak apa-apa. Iya. Ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? 2 jam mungkin aja. Iya. pesawat itu 2 kali dua Ya, tetap pesawat nanti kita itu take off dari Bandara Jeddah itu jam 19.35 ya. Jam berapa? Mana lupa lagi. 19.35 betul. seperti kayak kemarin ya ke Muscat. Ya, nanti yang main ke Muscat. Dari sini ke Muscat. Dari sini ke Muscat kayak kemarin, dari Muscat baru ke Indonesia, Jakarta itu sampai Jakarta jam 13.20. Ya, 13.20 siang. Nah, jadi setengah 2. Jadi kalau ada keluarga yang mau jemput, sebetulnya jangan 13.20 pas ya, disuruh jam 2 aja gitu. Karena biasanya kan masih ada proses bagasi, kemudian nunggu jam-jam dan sebagainya. Ya, kalau mau jemput jam 2-an. Itu saja masih nunggu pasti, tapi nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Ada lagi? Sudah laporan tidak?
Percetakan Al-Quran itu adanya di Madinah, tapi kita tidak percetakan Al-Quran ya, karena memang beberapa ini kadang ditutup, dia itu ada masa-masa dibuka, kadang-kadang ditutup gitu ya, untuk percetakan Al-Quran sendiri. Biasanya percetakan Al-Quran itu ketika ziarah Madinah, tapi memang kadang ditutup ya. Terus terkait Jabal, ada dengan suara Jabal Magnet. Jabal Magnet itu sebenarnya di luar, biasanya di luar paket dan sebagainya. Tapi kalau yang 3 hari itu biasanya jarang ya, jarang sampai ke Jabal Magnet yang paketnya 9 hari ya, kecuali yang di Madinahnya lebih dari 3 hari dan sebagainya. Dari Jabal Magnet, tapi biasanya itu di luar paket gitu ya. Gitu. Yang terakhir dari Ibu aja, Iya. disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masuk hari ke-7 ya Ustaz. Ya. Alhamdulillah pekerjaan kita dari awal sampai hari ini Bu, baik itu kita ihram dan umroh, tawaf, sa'i, semuanya Ibu rapih pekerjaannya, karena Ustadz juga memimpin kita ini sabar dan rapi. Nah, pekerjaan yang udah rapi. Oh, itu dia yang itu. Ayo. Khalas ya Muhammad. Ayo. Ya Habibi. Syah ya Habibi. Syah. Insyaallah khalas. Ya biarin ini sebentar. Pintu Udah dia keluar ditutup. tadi. Iya, terus pekerjaan kita udah rapi ya Bu. Apa yang kita belajar di munasik itu udah rapi semuanya, alhamdulillah. Ibu juga ibu-ibunya, bapak-bapaknya bisa diatur. Ustadz juga yang memantau kerja itu ibadah, sabar ya. Nah, sekarang tinggal melihara aja. Pahala umroh yang Ibu raih, yang Ibu dapat ini tolong dipelihara. Karena Ibu gampang kita umroh, gampang kita haji, tapi kita memeliharanya ya. Sama dengan rumah kita bikin bagus, tapi kalau kita melihara akhirnya nanti hancur gitu. Saya pesan itu doang dalam keagamaan seperti itu, karena bagaimanapun nilai-nilai yang dinilai oleh Allah adalah yang memelihara. Apa yang dikatakan Ustadz kemarin di mobil dalam perjalanan kita, setelah itu kita bisa meningkat daripada pekerjaan kita yang telah kita kerjakan lebih bagus lagi gitu ya Bu. Bapak-bapak juga sholat kita, tahajud kita, duha kita, apalagi pulang dari sini akhlak kita lebih bagus lagi gitu. Yang kedua, apa yang kita dapat di sini, baik itu suka maupun duka, yang kita ambil yang suka aja. Yang duka, teman-teman yang begini, jangan diceritain. Nanti ya pahala umroh Ibu habis. Nah, itu yang saya pesan gitu aja setiap saya pergi, baik haji maupun umroh, pesan itu aja. Karena ibu-ibu sayang kita kesini puluhan juta ya Bu, puluhan juta, dan capeknya juga bukan main. Nah, terus ibu memang kita kan perempuan nih, tutup aurat, jangan ntar pulang umroh sembrah gitu kan, kita bahasa emak-emak kan gitu, dandanannya ya iok-iokan rambut, kemudian juga pakai baju semaunya, daster sobek-sobek dipakai, jangan. Jadi ada mumayiznya, ada bedanya. Bapak-bapak juga begitu, bapak-bapak kan auratnya antara dempul sama pusat, nggak boleh kelihatan Pak, nggak boleh Pak. Bapak-bapak ke tanah pendek nggak boleh, aurat itu. Nanya ke ulama mana juga nggak boleh. Jadi kita harus dempul tertutup sampai ke pusar. Itu bapak mau pakai kaos oblong, sayang Pak kalau kita sembarangin. Pahala umrah itu nanti habis, sayang. Kita kesini bulan tentu puluhan juta ya Bu. Nah, saya pesan gitu aja, setelah kita pulang dari sini kita pelihara pahala ini. Yang kedua juga nanti Ustaz juga akan mengasih tahu lagi. Yang penting kita di sini bukan orang satu tapi banyak. Pala sama hitam tapi lain-lain ya Bu. Temen yang begini jangan diceritakan di sana. Kalau haji kayak umroh kayak bagaimana, enak. Pokoknya di sana enak. Kita enaknya udah ketemu Ka'bah ya Pak, ketemu Ka'bah, ketemu Nabi, itu yang saya pesan itu aja. Makanya haji kayak umroh kayak saya jemaah selalu pesan itu Bu, karena kita pengen umroh kita umroh yang makbul, haji juga pengen haji yang mabrur. Mudah-mudahan kita bisa dipanggil lagi. Makanya kita nanti kalau di Tawadah minta bahasa siapa, mintalah saya bisa kembali ke sini lagi gitu, supaya kita bisa tawaf lagi, bisa sa'i lagi gitu. Itu aja kali Ustaz saya.
Ya baik, terima kasih Bu Haja Minawati yang sudah menyampaikan tadi ya. Nah, sekali lagi salah satu ciri ibadah kita untuk kita diterima yaitu semakin meningkat ibadahnya. Iya. Ya semakin meningkat ibadahnya kita malah semakin meningkat ya badannya, ya termasuk akhlaknya, ya, suami istri yang awalnya mungkin agak-agak renggang, ya nanti semakin romantis, yang suami istri gitu ya. Anak-anak yang mungkin awalnya gampang marah, disuruh sedikit marah ya, kalau terima berarti lebih baik lagi, ya nggak mudah ambek dan sebagainya gitu ya. Kalau disuruh orang tua, gitu ya, nggak ada kata-kata apa lagi. Ya, mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan umrah kita diterima. Amin ya Allah. Amin. Umrah yang makbul, yang bisa merubah pribadi-pribadi. Iya, iya. Ya, seperti itu mungkin. Nah, dari terakhir mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, ya silakan. Ustaz, kalau yang tadi mau ke Quran itu gimana? Boleh nanti ke saya selain ya. Belum bisa sekiranya apa tuh yang mau ke Al-Quran. Boleh selain ini saya biar malam ini biar saya selesaikan semuanya. Ya, ya, terakhir mungkin kita Oh iya, biayanya berapa Pak? 50.000 sama seperti itu ya, 50.000 ya. Nah, terakhir marilah kita tutup dengan Al-Fatihah. Mudah-mudahan sekali lagi Allah berikan kesehatan, keselamatan, kekurangan kita dan saya pribadi tentunya banyak-banyak mohon maaf. Iya, iya. Ya, masih banyak kekurangan dan sebagainya. Sama-sama. Sekali lagi mudah-mudahan umrah kita semua diterima. Enak ya Pak. Amin ya. Baik, kita sangat dengan suratul Fatihah sekali lagi mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, Amin. kemudahan sampai dengan kepulangan, Amin. dan mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan. Amin. Saya itu istiqomah. Gitu ya, Allah hadinya walikunan soleh. Al-Fatihah.